Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Eh, Hari ini saya akan menyampaikan terkait mengenai materi mata kuliah yaitu analisis lingkungan bisnis yang diampu oleh dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Sebelum saya menyampaikan ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Selamat, kelas E3 Konversi, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pajabakti Pontianak. Di sini akan saya sampaikan bahwa tugas ini untuk dipresentasikan apa yang masuk dengan analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis itu adalah analisis lingkungan untuk mencoba mengidentifikasi peluang atau opportunities bisnis yang perlu dengan segera mendapat tanggapan dan perhatian eksekutif. Dan di saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman bisnis yang perlu mendapatkan antisipasi. Sedangkan nomor 2 diminta untuk menggambarkan model analisis lingkungan bisnis dan menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Kita akan menjelaskan pada saat berikut penjelasan dari model lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis makro atau jauh terdiri dari analisis lingkungan ekonomi, sumber daya alam, yaitu kontribusi ketersediaan tingkat pengolahan. Yang B, sumber daya manusia, terdiri dari jumlah terdidik dan tak terdidik, pengalaman. C, prasarana dasar, prasarana transportasi, prasarana komunikasi. Sedangkan D, modal terdiri dari modal domestik, tingkat pendapatan, tingkat tabungan masyarakat, ketimpangan pendapatan, lembaga keuangan, inflasi, pelarian modal, kemudian cadangan devisa, neraca perdagangan, neraca transaksi pelajaran berjalan, jenis produk ekspor, perubahan kurs, utang luar negeri, rasio utang, dan ekspor devaluasi. Yang kedua, analisis lingkungan teknologi. Perubahan teknologi yaitu analogi ke digital, semikonduktor, ke mikroprosesor, host ke client server, Gordon Path bandwidth ke information highway, sarana akses lamban ke sarana informasi, multimedia sistem tertutup ke terbuka, jaringan dungu ke cerdas, jaringan GUI ke MUI, MOL, MUD, MO, dan PR. Kecepatan perubahan teknologi, peluang tanpa batas untuk inovasi, tema-tema utama, komputerisasi, molekulisasi, rekayasa genetika, informasi, dan komunikasi. Nomor 3, analisis lingkungan politik dan hukum. Analisis lingkungan politik ada ideologi, negara, stabilitas politik, lembaga politik, hubungan internasional, peran pemerintah. Analisis lingkungan hukum. Kemudian kelengkapan regulasi, upaya penegakan hukum, dan kepastian hukum. Nomor 4, kita lihat di situ adalah analisis lingkungan sosial budaya. Ada agama, motivasi, ekonomis, non-ekonomis, loyalitas, kompetisi. Kemudian persepsi tentang kemanusiaan, baik, jahat, dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya, kerjasama konflik, fatalistik, kemampuan. Berikut persepsi tentang waktu, terbatas, tak terbatas, kekinian, masa depan, tak tepat, dan tepat. Bahasa. F, struktur dan dinamika sosial dilihat dari hierarkis, egaliter, vertikal, horizontal. Kemudian hubungan dan interaksi sosial, otoriter, demokratis, paternalistik, mandiri, tertutup, terbuka. Proses pengambilan keputusan, otoritatif, partisipatif, satu arah, konsultatif.
otoritas antar pribadi, kolektivisme, individualisme, kelompok pribadi, dan peran gender. Sedangkan nomor 5, analisis lingkungan demografis, tingkat pertumbuhan penduduk, struktur usia dan gender, urbanisasi, migrasi, status kesehatan, pola keluarga, dan tingkat pendidikan. Lingkungan industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau mendekati sama atau sebagai barang pengganti atau mendekati pengganti yang ditawarkan untuk target pasar yang kurang lebih sama dengan harga yang tidak terlalu jauh. Pendekatan analisis industri. A. Pendekatan struktural. Struktur pasar dan faktor determinannya, halangan memasuki pasar struktural. Pendekatan ini dikembangkan lebih populer oleh Michael Porter dan Five Forces of Competition Model atau Portrain Model. B. Pendekatan lainnya, model matrik pertumbuhan pasar-pasar, matrik daya tarik industri, kekuatan perusahaan, matrik daur kehidupan industri. C. Analisis laporan keuangan. Kekuatan persaingan, kita lihat dari ancaman masuk pendatang baru. Pertama, hambatan masuk skala ekonomi, diferensiasi produk, kecukupan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, ketidakunggulan biaya independen, peraturan pemerintah. Selanjutnya, persaingan sesama perusahaan dalam industri, jumlah pesaing, tingkat pertumbuhan, karakteristik produk, biaya tetap yang besar, kapasitas, hambatan keluar. Kemudian, ancaman dari produk pengganti, konsumen memperoleh switching cost yang rendah sedikit. Selanjutnya, kekuatan persaingan. Kekuatan tawar pembeli. Pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. Sifat produk tidak unik dan banyak pemasok. Biaya ganti pemasok adalah kecil. Pembeli yang sensitif terhadap harga dan diferensiasi layanan. Produk perusahaan tidak terlalu penting sehingga pembeli mudah mencari substitusinya. Kekuatan tawar pemasok. Kekuatan tawar pemasok, jumlah pemasok sedikit, produk bersifat unik dan menciptakan switching cost yang besar. Tidak tersedia produk substitusi, pemasok melakukan integrasi ke depan sehingga menghasilkan produk yang sama dengan produk perusahaan. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar dan strategi bukan pasar. Strategi pasar adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Sedangkan strategi bukan pasar adalah aspek sosial, politik, dan berbagai peraturan pemerintah yang memberikan tekanan terhadap strategi perusahaan. Bagian B, apa yang menjadi isu dari berita di atas, melonjaknya harga bawang merah. Nomor 2, siapa pihak-pihak berkepentingan terhadap isu tersebut dan apa kepentingan mereka terhadap isu itu. Pengusaha produksi lahan bawang di mana mereka nyaris gulung tikar akibat tak dapat berproduksi meski permintaan terus mendatang. Nomor 3, bagaimana dampak kenaikan harga bawang pada petani bawang. Petani bawang merah tidak merasa dampak dari naiknya harga bawang merah tersebut dikarenakan harga bawang merah yang tinggi ternyata tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh para petani. Yang keempat, bisnis apa saja yang terkena dampak hanya kenaikan harga bawang? Bagaimana kenaikan harga bawang terhadap bisnis mereka tersebut? Bisnis olahan bawang goreng. Kenaikan harga bawang merah membuat para pengusaha ini menurunkan jumlah produksinya dan hanya melayani permintaan lokal saja. Sedangkan 5, apa yang saudara akan lakukan jika saudara mempunyai posisi sebagai pertama petani, yang kedua pemerintah, 3 konsumen, keempat sebagai DPR, kelima manajer perusahaan, dan keenam pengusaha rumah makan. Jika saya sebagai petani untuk menjual hasil produksi barang kepada koperasi pemerintah, bukan pengepul, ini akan mengurangi dampak permainan harga yang di pasar.
Jika saya sebagai pemerintah menurunkan biaya sarana produksi pertanian untuk jangka panjang, pemerintah perlu menghentikan impor pangan pada produksi bawang. Jika sebagai konsumen membeli seperlunya sesuai kebutuhan keluarga digunakan untuk bumbu masakan. Jika sebagai DPR, undang-undang mengenai ekspor dan impor bawang merah dan bawang wajib ditinjau ulang. Jika sebagai manajer perusahaan mengurangi produksi yang berkaitan dengan bahan dasar bawang, apabila ini tidak dilakukan maka akan berbahaya bagi kelangsungan perusahaan. Jika sebagai pengusaha rumah makan mengurangi produksi yang berkaitan dengan bahan dasar bawang, apabila ini tidak dilakukan maka akan berbahaya bagi kelangsungan perusahaan. Kasus 3, apa yang menjadi isu dari berita di atas? Jajanan sekolah yang mengandung zat berwarna dan pemanis buatan. Yang kedua, siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isu tersebut dan apa kepentingan mereka terhadap isu ini? Penjual jajanan yang ada di sekolah di mana mereka banyak menggunakan pemanis buatan untuk makanan dan minuman yang mereka jual karena harga gula mahal. Yang kedua, anak-anak sekolah di mana mereka biasa membeli makanan dan minuman yang dijual oleh penjual jajanan tersebut. Kemudian pihak sekolah di mana mereka tidak ingin anak didik mereka makan jajanan sembarangan yang tidak sehat. Berikut tidak dinas kesehatan di mana mereka akan menguji makanan dan minuman tersebut apakah layak atau tidak untuk digunakan. 3 bisnis apa saja yang terkena dampak adanya isu tersebut? Bagaimana isu ini berpengaruh terhadap bisnis mereka tersebut? Bisnis penjualan makanan dan minuman, isu ini sangat berpengaruh terhadap bisnis mereka karena mereka akan dipantau oleh pihak sekolah sehingga tidak dapat lagi menggunakan pemanis buatan dalam makanan dan minumannya, di mana mereka akan mengalami keuntungan yang sedikit karena harus memakai gula sebagai pemanis alami yang lebih mahal harganya. Selanjutnya, apa yang saudara akan lakukan jika saudara mempunyai posisi sebagai pengusaha, penjual makanan, pemerintah, konsumen, DPR, manajer perusahaan, dan BPOM, kepolisian, serta pengadilan? Perusahaan yang menjual makanan akan membuat makanan dan minuman yang dijual dengan bahan-bahan yang alami, tidak memakai bahan pemanis buatan, borak, dan lain-lain. Walaupun hasilnya tidak terlalu banyak, tapi makanan yang dijual mereka terasa enak oleh anak-anak tersebut. Pemerintah menguasai pengadaan barang dan pemasarannya sampai ke tingkat konsumen, dan jika konsumen lebih hati-hati menjaga anak-anak agar tidak jajan sembarangan dengan cara membuat bekal mereka dan minuman serta dibawa dari rumah untuk makan di sekolah. Jika sebagai DPR, saya akan selalu lebih memperhatikan bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat makanan dan minuman tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Sebagai manajer perusahaan, saya akan lebih memperhatikan bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat makanan dan minuman tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Sebagai PPOM, saya akan mengambil sedikit sampel makanan untuk diteliti lebih lanjut agar dapat diketahui bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat makanan dan minuman tersebut, apakah berbahaya atau tidak untuk dikonsumsi. Jika sebagai kepolisian menertibkan penjual makanan yang tidak memenuhi aturan yang berlaku, sebagai pengadilan memberikan sanksi administrasi kepada pengusaha yang tidak memenuhi aturan yang berlaku. Kemudian soal menempat, sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. 1. Lingkungan internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Lingkungan ini terdiri dari karyawan, manajemen, modal, dan peralatan fisik, serta informasi. Nomor 2, lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari 2 komponen, yakni lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian lingkungan umum meliputi berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Selanjutnya, apa saja saudara ketahui tentang lingkungan kontekstual atau umum? Lingkungan itu
dan remove environment, lingkungan operasional dan berikan contoh terhadap penjelasan tersebut. Kita lihat yang pertama, lingkungan kontekstual atau umum adalah lingkungan umum meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Sedangkan lingkungan industri adalah lingkungan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Contoh, pelanggan, pemasok, pesaing, dan lain-lain. Sedangkan remote environment adalah lingkungan eksternal perusahaan yang letaknya paling luar, meliputi perkembangan perekonomian makro di negara maju, perkembangan klaster bisnis, perusahaan dunia, dan berbagai perjanjian internasional yang penting yang telah diratifikasi oleh kelompok negara industri dan negara berkembang di dunia. Lingkungan jauh tersebut meliputi lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, ekologi, dan global. Sedangkan lingkungan operasi adalah faktor-faktor dalam situasi kompetitif langsung yang mengenai keberhasilan suatu perusahaan dan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Contoh, pesaing, kreditor, pelanggan, tenaga kerja, serta pemasok. Ketiga, apa yang dimaksud dengan analisis spatial? Analisis spatial adalah suatu teknik dalam manajemen strategi yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal bisnis yang berpengaruh terhadap suatu hal atau perusahaan, proyek, masalah, dan lain sebagainya. Faktor tersebut meliputi bidang politikal, ekonomi, sosial, teknologikal, legal, dan environment. Kita lihat yang pertama adalah politik. Faktor politik meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Contoh, kebijakan pajak dan peraturan daerah. Faktor ekonomi meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari customer dan mempengaruhi iklim bisnis suatu perusahaan. Contoh, standar nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat dengan sosial. Faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari sebesarnya pangsa pasar yang ada. Contoh, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial, dan lingkungan kerja. Kemudian teknologikal. Faktor teknologi meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis merupakan perusahaan. Contoh, penemuan dan pengembangan baru, biaya dan penggunaan teknologi, perubahan dalam ilmu pengetahuan, dan dampak perubahan teknologi. Legal. Faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Contoh, kesehatan dan keselamatan, arahan pekerjaan, hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab lingkungan. Yang terakhir, environment. Faktor lingkungan dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi. Demikian analisis yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu materi mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Kritik dan saran para pembaca dan para penyimak sangat kami harapkan untuk perkembangan kemajuan dalam pendidikan untuk mencapai hasil yang baik dari teori-teori yang kami sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita.